warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ibu-ibu, para ibu hajah, para ibu ustazah, para janda-janda. Ada janda ini? Janda tua mulu ya. Wabil khusus, fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, keluarga besar Bapak Darmo pribadi dan Ibu Siti Sumiati yang insya Allah esok ya akan melaksanakan walimatul arus, yaitu putrinya itu Wulandari SPD dengan Haris Fadilah. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan acaranya nanti dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tamunya biar banyak, biar berkah, dan mudah-mudahan selesai acara kagak ninggalin utang. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustazah siapa nih ya? Ustazah Umi Haja Marwah, yang terhormat Ustazah Umi Nurhayati, yang terhormat Ustazah Umi Nur Ajijah, Ustazah Huriyah, dan ustazah-ustazah yang lainnya, dan ibu-ibu yang mohon maaf yang saya tidak sebutin atu persatu namanya. Kalau saya sebutin sorean. Tanpa terkecuali saya doain mudah-mudahan biar ibu-ibu butakan orang sini, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat badannya dan sehat kantongnya. Kalau ngomongin kantong biasanya Aminah rada denes ya Bu, karena biar kata tengah riwang-uang begini romana, kalau kita romana datang di majelis taklim kita enak kalau tawa bareng-bareng ya. Pikiran rada bambrang karena kita dengerin ustazah kita lagi buka kita, lagi dengerin kita baca rawih, terpulang tetap aja pala bekon deh ya. Mikirin beras dan macam tahu dan semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, memenuhi undangan dalam rangka walimatul arus. Kalau bahasa kitanya namatin ya, yaitu Putri Wulandari yang esok hari akan melaksanakan resepsi nikahnya. Udah ya?
tinggal resepsinya doang. Mudah-mudahan kita doain menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang solihin dan solihat. Amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah jam 5 kurang 3 jam. Iya. Ono kerupuk udah dibungsel. Kita nggak perlu lama-lama ya Bu ya. Saya juga ceramah begini kagak lama-lama. Emang di rumah emang sudah ngancem, emang kemarin saya kagak makan dulu sengaja. Ongko emang bini saya kagak masak. Jadi saya kagak panjang-panjang ini ceramahnya Bu ya. Karena kata ustazah kita kalau ngaji kalau panjang-panjang percuma, kagak masuk. Ya Bu, buat apa kita ngaji panjang-panjang, ceramah panjang-panjang kalau kagak masuk? Mendingan mana? Pendek masuk, panjang kagak masuk, mendingan yang mana? Hah? Mendingan yang mana? Panjang masuk. Hah? Panjang, mentoknya. Saya tidak berpanjang kalam. Di siang menjelang sore ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh keberkahan ini, tidak lain tidak pula kita mendoakan saudara kita, anak kita, keponakan kita, keluarga kita, termasuk cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Berbicara tentang pernikahan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah bilang dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin yang berbunyi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci bagi Allah yang telah menciptakan segala makhluk di muka bumi ini, baik dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ternyata Bu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan itu mempunyai pasangan masing-masing. Makanya ada istilah kata ada pohon ninjo laki, ada pohon ninjo wadon. Dan ada juga istilah ada pohon kedondong laki, ada pohon kedondong wadon. Kalau pohon ninjo laki biasanya kuntilanak ada banyak. Tuh Bu, karena dia kagak berbuah. Ya Bu. Nah ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk di muka bumi ini berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada langit dan bumi. Ada bulan dan matahari. Temennya siapanya? Kan bulan dan bintang. Ya, ada langit dan bumi. Saya mau nanya sama orang butakan sini, matahari temennya siapa? Graha. Temennya Graha. Bu, ternyata kalau kita berbicara tentang pernikahan, makanya ini siang menjelang sore ini kita doain Neng Wulandari. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita kudu pasangan. Kalau wadon timpalannya laki, laki timpalannya wadon. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki semua, saya yakin kedebong pisang habis. Benernya? Bener. Sebaliknya juga kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ciptain wadon semua, saya yakin itu wadon begudih aja begudih. Tahu begudih? Begudih bahasa kitanya apa ya? Ya kemerkesan aja dah begitu. Beridigan. Iya begitu dah. Makanya diciptakan laki dan wanita ini kudu berpasangan. Makanya Neng Wulandari
sudah melaksanakan resepsi pernikahannya. Pernikahan itu kudu melewati duanya. Yang pertama cinta dan kasih sayang. Ini kan nenek-nenek nyanya dibutakan sini kan di rumah pada punya laki, bener? Punya, ada yang punya, ada yang kagak. Kagaknya ngapa? Mati. Berarti banyak janda ya di sini ya. Ibu-ibu dulunya sebelum ibu-ibu pada punya laki, dulunya tentunya menemukan yang namanya percintaan. Makanya bahtera rumah tangga diawali dengan percintaan dan kasih sayang. Percintaan itu mulanya dari awal pandangan pertama. Contoh, kita tetangga lagi hajatan, manggil topeng atau manggil dangdut. Ya, kita nimbrung situ nonton. Contoh, kita rombongan nih, rombongan kita nih wadon. Di pojokan dekat tiang listrik ada laki, betela klimis banget. Ini contoh, rombong di sono, romana wangi, buat betela klimis banget, pakai minyak rambut lavender apa tahu. Diimplang-implang romannya orang arim begini, no laki roman ganteng amat, klimis amat, no begitu betela klimis banget. Kita pertama kali kita nget mandang ini laki, hati kita rada ngenud, bener bu? Ya, orang kalau hawanya demen, mata rada kotok-kotok ayam. Mata romana kotok-kotok ayam, napas romana kagak nyampe, diri romana kagak jejeg, bener bu? Akhirnya kita berani-beraniin. Yang namanya wanita kan paling pinter menyimpan satu rahasia. Padahal mah demen banget sama tuh laki. Cuma kan dia belagat-belagat, padahal pengen banget disamperin sama laki. Bener bu? Bener gak ini saya ngomong? Hah? Agak. Kenapa saya bisa tahu? Karena sejarah dari namanya Siti Hawa. Tahu Siti Hawanya? Tahu. Kenal Siti Hawa? Kenal lewat sejarah. Siapa tuh Siti Hawa? Istri dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa saya bisa tahu wanita paling pintar menyimpan satu rahasia? Karena Siti Hawa sejak ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tuh kata Allah, uskun anta wa zauzukal jannah. Hai Adam, masuk engkau ke dalam surgaku, nikmatin yang ada di surga, mau minta apa aja akan aku beri, asalkan satu laranganku, jangankan kau makan, deketin nggak boleh. Apa tuh? Buah khuldi. Kalau engkau Adam rasa iseng dewek-dewekan di surgaku, akan aku ciptakan timpalanmu. Kalau ibarat laki pakai baju celananya kagak panas agaknya. Tuh, makanya ada aki-aki misalkan dibutakan sini tengah riwang uang, misalkan lagi belanja beli apaan ke warung, pakai baju nggak pakai celana, kira-kira bagaimana? Maur ya. Ya. Tuh makanya Nabi Adam alaihissalam ditimpalin, diciptakan Siti Hawa untuk menemani namanya Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di dalam surga digoda oleh iblis, bu. Kenal iblis? Hah? Kenal ya? Iblis ini nggoda, misikin kupingnya Nabi Adam alaihissalam. Apa tuh kata iblis? Hai Adam, makan kau tuh buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan nih khuldi dam, lu bakalan kekal di surga. Bu, ternyata Nabi Adam dibisikin oleh iblis, ternyata pertama nggak kena. Agak kena. Cuman karena iblis akalnya rada banyak, apa kata iblis? Wow, Adam nih lakinya gue goda kagak kena. Gue coba ini bininya Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa dibisikin oleh iblis. Hawa, sampai berbunyi sampai 3 kali. Yang namanya Siti Hawa ini wadon, dibisikin di kupingnya Siti Hawa nih iblis berbunyi memanggil namanya Siti Hawa. Sekali, 2 kali, 3 kali matanya merem mendelik. Bu, akhirnya Siti Hawa matanya merem mendelik. Akhirnya kata iblis, hai Hawa, makan tuh buah khuldi. Kalau engkau makan buah khuldi, engkau bakalan kekal di surga. Ternyata kodrat irodatnya seorang wanita itu sejarahnya dari zamannya Siti Hawa. Ternyata Siti Hawa dibisikin sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali kena. Makanya wadon begitu.
Makanya wadon kalau dicolek sekali nyikut. Bener Bu? Sekali jadi nyikut, 2 kali nyikut, 3 kali nyeredeng. Enak juga Bang. Benernya? Tuh, makanya wanita itu paling pinter menyimpan satu rahasia. Keinginannya nggak pernah dia langsung ungkapkan, beda dengan laki. Akhirnya Siti Hawa dibisikin oleh iblis kena. Akhirnya Siti Hawa dibisikin lagi oleh iblis. Hei Siti Hawa, jangan lu doang makan buah kuldi, ajak no laki lu. Yang namanya lakinya. Makanya hati-hati punya laki. Yang namanya Adam dipanggil sama Hawa. Biar katanya laki nih kumis gembel banget nih, kayak brongkosan itu tuh. Biar katanya kumis kekerbat kayak pagar kecamatan, tetap kalau dia awe sama wadon jadi kerupuk ulet. Kenapa saya bilang kalau Adam seorang laki paling tepo sama wadon? Karena Hawa artinya mangap. Hawa artinya mangap. Adam mingkem. Adam artinya mingkem, Hawa mangap. Makanya Adam biar katanya gede kayak apapun, biar kumisnya paling gimana, tetap dipolok sama Hawa. Pahamnya? Paham? Ya. Makanya kalau Hawa nih, nenek-nenek nih, masih punya laki, jagain tuh laki. Makanya Neng Wulandari ini sebelum menyenjang pernikahan tentunya kudu melewati yang namanya kalimat percintaan. Cinta akan timbul rasa kasih sayang. Dari pertemuan awal mula tadi ketika kita nonton dangdut, nyet laki romana betala klimis. No cowok ganteng amat, hati kita rada ngenud. Ya, akhirnya kita ditembak. Apa kata wadonnya? Udah Bang, kita jalanin aja. Padahal itu wadonnya demen banget. Bener banyak. Bener. Makanya kalau wadon kan malu-malu bagaimana begitu ya. Makanya rada ogah-ogah begitu, ujung-ujungnya dia molok. Tuh wadon. Makanya Hawa artinya mangap. Kalau Hawa kenapa saya bilang artinya mangap? Makanya kalau majlis taklim ibu-ibu biasanya rada recet. Tahu recet? Guru baru buka kitab, datang-datang belum mulai, datang-datang nunjuk. Guru saya mau nanya, kenapa tuh tahiyat makin nunjuk? Saya mau nanya itu. Ya ilaha illallah. Biasanya nenek-nenek kalau di majelis salim ibu-ibu yang namanya nanyanya recet banget, biasanya tuh ibu-ibu yang nggak pernah bayaran. Hah? Bener Bu? Kali juga. Iya. Bu, Hawa itu mangap. Kalau majelis salim ibu-ibu emang rada resep, rada recet. Makanya sholawatan udah macam-macam, asrokol udah macam-macam variasinya. Bener. Makanya macam-macam dia selawatannya tangari uang-uang kalau jeung ngudupin mik macam-macam dah begini begitu kan ya. Beda dengan Adam. Kalau majlis taklim bapak-bapak nih, saya setiap malam Sabtu kalau di musola buka taklim bapak-bapak, saya buka kitab, saya jelasin udah bab 13. Saya udah buka kebit sono kemari. Itu kagak ada yang nanya, pada nunduk semua. Sepi, ada mingkem. Kata kali pada nyimak pules. Paham ininya? Makanya ibu-ibu kalau masih punya Adam di rumah, jagain tuh Adam. Iya, laki Adam. Bukan Adam tukang batu, tukang es kelapa, bukan. Ini Neng Wulandari sebelum menyenjang suatu pernikahan tentunya menemukan yang namanya satu percintaan. Akan timbul rasa kasih sayang. Kalau orang udah rasa kasih sayang, kita udah menjalani, kalau bahasa orang tua dulu mah pacaran. Bener? Kalau zaman dulu kan pacaran beda sama bocah zaman sekarang. Kalau bocah orang dulu kita uwa kita, kalau yang namanya lakinya ngancong, wadona di dalam, lakinya di luar. Paling dia kilik itu namanya di gang, apa namanya itu di bilik-bilik ya. Di pagar bilik namanya. Itu lakinya tibang angop dong. Itu wadona udah ngendus. Oh, gue nyampe ini. Ampe napas dia apa? Benernya. Ya ilaha illallah zaman dulu. Makanya ngancong zaman dulu lah, nyohor zaman dulu kongkong kita, baba-baba kita ngancong nenteng yang namanya manggul, namanya nangka. Tuh orang dulu ngancong, bener Wak? Dan dopong nangka kaci, cecek kapan tahu? Itu kan dia ada 3 tahap, berapa tahap itu saudaranya? Pertama nangka, kedua cecek, ketiga tai babal, keempat gori ya. Benernya, berarti 4 saudara dia. Pertama nangka, kedua cecek,
ketiga tai babal, keempat gori. Kenal gori? Bocah sekarang mah nggak ada yang kenalnya. Hah? Udah langka ya. Kalau zaman dulu tuh begitu, beda zaman sekarang. Ya Allah, kalau kita ingat pergaulan anak muda zaman sekarangnya, bener. Ya Allah, namanya anak orang diampung-ampungin, diajarin kagak, apa kagak, nih nggak tuh ucus salengket, nih nggak berobat. Mah, bener. Makanya menjenjang satu pernikahan itu kalau bahasa butakan kita susah-susah gampang. Susahnya kalau dia hanya mengandalkan satu hawa nafsunya. Tapi pernikahan itu akan mudah terjalani kalau niatnya karena ibadah. Makanya kalimatnya an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Makanya suatu pernikahan ketika kita menjalankan bahtera rumah tangga, ketika kita udah sah, disaksikan oleh keluarga kita, sanak famili kita, kita sudah sah menjadikan istri seorang suami kita, maka saat itu pula kita tekankan dalam diri kita bahwasanya pernikahan kita ini kita niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernikahannya kalau nggak dibentengi dengan ibadah, sholat yang 5 waktu, mohon maaf. Itu rumah tangga kagak ngaso-ngasonya kiamat mulu. Orang berumah tangga kalau lakinya kagak sembahyang, bininya kagak sembahyang, lakinya kagak ngaji, bininya kagak ngaji, kagak ngaso-ngasonya kiamat mulu. Tibang gara-gara centong berantem yang kacuk-kacukan nasi. Benernya lakinya pulang, misalkan contoh ngerit, misalkan lagi tengah uang dia pulang, kampung nggak koclak, dia pulang lapar. Ya mata kotok-kotok ayam, padahal dia tadi pagi tiba ngasih uang belanja 50.000. Namanya 50.000 zaman sekarang nyukupin apaannya? Bener. Ini nenek-nenek ambutakan sini kalau sehari berapa juta sehari dikasih malakinya? Masa? Hah? 1.200.000. Wah, cabutan. Oh, ini lakinya pulang karena hawa lapar, habis nyari nafkah. Nih, kalau rumah tangga nggak dibentengi dengan ibadah, lakinya pulang juga senang-senang aja. Assalamualaikum kagak, apa kagak, belum nyampe depan pintu udah teriak, nyalo, makan ada apanya ini? Lakinya bininya emang lagi ndepe aja depan TV. Ya, rambutnya beriap kayak sarang gonggo. Agak nyampe seminggu. Gua ilah agak nyampo berarti agak mandi udah digebek agak memuruh itu badan, kalis aja kalis. Apa kata bininya? Bang lu baru pulang lagi recet banget, berisik banget, bang makan dong sampai bersuara begitu. Lu lagi ngelawan gua, lu songong banget lu. Tuh berantem nggak itu? Berantem, orang lakinya hawa capek, hawa lapar lagi, berantem deh tuh. Lah gitu gua kan nyabitnya habis ngerti gue capek banget, gue nanti bang nanya doang makan ada apanya, lu makin lagi ngotot begitu. Emang gue kawin sama lu, gue demen banget sama lu, lah kan kagak. Gue malah kawin sama lu, gue karena agak enak aja menya gue, karena gue sakit-sakitan mulu, gue diantep-antupin. Dia tuh. Apa kata bininya? Yang malah ditulak pinggang, rambutnya beriap. Lu lagi ngomong begitu, abang lu gue demen banget sama lu bang. Lu mah bang, ya ilah bang, emang lu jelek banget, mantan-mantan gue mah ganteng-ganteng banget. Lu mana klimis banget kayak linung tengah uang-uang, mana cium pahit banget, diungkit-ungkit dah. Emang gue kawin sama lu bertahun-tahun, emang gue enak bang, hati gue kagak ada enak bang. Mau tetangga kali kalau sore-sore hari Minggu kali jalan-jalan ke Marakas, air refreshing dirinya pada tengah-tengah lu, gue mah kagak bang, gue di dapur aja dapur. Emang gue punya laki kayak lu, emang gue sudi banget tuh, diungkit-ungkit dah. Bener, berantem gak tuhnya? Berantem. Walaupun bininya masak, tetap dikeluarin biar katanya kesel sama laki. Bener. Mukanya bari ketekuk, mukanya kayak wow, diambil tuh nasi. Tuh nasi, kalau kata bininya, tuh sayur, tuh sambel, tuh jengkol. Udah semuanya udah komplit, piring ada, kobokan udah ada, lalapan udah ada, nasi udah ada, minum udah ada, minggang centongnya lupa. Centong lupa. Nih rumah tangga kalau nggak dibenteng dengan ibadah, tibang gara-gara centong berantem lagi dia tuh. Tadi gue udah berhenti dah tuh, tetap dicari nasi. Tibang gara-gara centong diomelin lagi bininya. Apa kata lakinya? Nyalo, ini nasi gue kokop. Tuh, berantem dia. Apa kata bininya? Gue salah aja. Udah gue cari nasi, gue cariin apa entah, tibang makan dong, tibang centong lagi berisik banget lu. Berantem lagi nih bang. Lakinya kan sewet.
belum nyendok nasi, belum apa, orang di bakul centong nggak kagak, ninggang lakunya beri tulak pinggang, dikacup aja itu nasi, itu nonton buangin, sayur tenang tendangin, ketel dilempar-lemparin, piring abis semua dilempar-lemparin, berantem ninggang, berantem emang gogor ulum, emang lu emang labil, laki emang becek betul bang, anu begitu udah rame deh tuh nih namanya wadong kan ngomong udah agak ada komanya. Apa kata lakinya, lo jadi songong amat lu, jangan bisik banget, bang makan doang begini doang dalam malu mata tetangga. Emang apa? Emang ya biar ada kedengeran. Emang lu laki, emang apaan lu kagak nguntungin acan-acan lu. Gua tau buku tuh berantem sama Ninggangan tuh berantem sama laki dari Johor sampai asar baru berhenti. Berantem dari Johor sampai asar. Namanya berantem dari Johor sampai asar karena aus. Aus agaknya. Udah aus, lapar lagi. Bagaimana dia mau minum, orang ketel ditendang-tendangin. Dia lapar, udah habis Johor, nahan lapar, nasi ditendang-tendangin sebakul, nasi pada maur. Ini nggak salah siapa tuh. Tuh, makanya berumah tangga, kalau kita ngandelin ego, kita ngandelin emosi, mohon maaf. Kalau kita nggak bentengi dengan ibadah, mohon maaf, rumah tangga bakalan kiamat. Makanya nih saya pesen Neng Wulandari, ketika sudah sah menjadi istri dari suami kita, jangan pernah lepas yang namanya dari sholat yang 5 waktu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan barokah kita sering sholat, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hati kita romana merempeng aja sama laki kita, yang kekesalan aja sama orang, dengan barokah kita sujud bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang 5 waktu kita nggak pernah kita tinggalin, insya Allah hati kita, batin kita bakalan tentram. Karena dengan sholat ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketika apaan itu? Ketibannya. Agak ngapa-ngapa Neng ya. Tuh. Makanya kita sholat yang 5 waktu, karena setelah kita sholat kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus deh tuh biasanya kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim. Apa 3 kali, apa 5 kali, apa 7 kali, atau 11 kali. Dilanjutin dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Dibaca 7 kali apa 11 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dibaca 7 kali apa 11 kali. Dilanjutin lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal. Allahumma la mania lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la rada lima qadaita wa la yanfal jadi mikal jaddu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik ilahi ya rabbi. Subhanallah. Tasbih kita pelintir di rumah, subhanallah, 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 subhanallah. Cuman jangan ngepek-gepek. Kalau digepek-gepek bukan apa-apa, ntar malaikat recok dengerinannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi subhanallah baru baca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah juga buat jangan kabur kali kagak gepek-gepek. Jelek didengar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kata malaikat, lah ini dia makan kue unti belum ditelan. Kalau zikirnya baca Quran kagak boleh gepek-gepek. Santai aja secara tartil. Makanya Al-Quran berbaca dengan cara tartil. Dengan sama dengan berzikir, zikir jangan dibuat gepek. Alhamdulillah. Apaan mau dibaca? Habis alhamdulillah dibaca Allah akbar, 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 gua ilah qomah nyugar mulu Allah akbar, Allah akbar. Bu, nih dengan kita sholat, kita berumah tangga, sholat yang 5 waktu, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita bakalan dijaga. Karena kodat irodat dan seorang wanita itu ada 3. Yang pertama gampang marah. Tuh wadon. Kenapa saya bilang wadon gampang marah? Karena wadon doang yang dapat
Tempias. Tahu tempias? Menstruasi. Makanya wadon kalau lagi menstruasi mengeluarkan yang namanya darah kotor. Setahu saya dalam satu kitab menjelaskan, Al-Imam As-Sayuti mengatakan dalam satu kitabnya, seorang wanita ketika dia lagi dapat mengeluarkan darah kotor, itu makhluk setan atau apapun paling demen nempel dia. Makanya wadon kalau lagi dapat bawaannya beringsang. Bener Bu? Kegedegan aja melaki. Karena apa sebab? Dalam satu kitab menjelaskan kalau seorang wanita lagi menstruasi itu makhluk demen deketin. Makanya kita ketika lagi menstruasi jangan pernah lepas lidah kita, lisan kita untuk berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencegah dari bisikan-bisikan setan. Karena seorang wanita ketika menstruasi mengeluarkan yang namanya darah-darah kotor. Makanya kata orang tua dulu, kalau bayi yang baru lahir karena berbarengan dengan darah kotor, itu bayi sampai ditungguin 40 hari, 40 malam, bener. Kalau kata zaman dulu, kalau bayi 40 hari, 40 malam, itu karena masih bau namanya darah, bau amis. Takutnya kalau nggak dijagain tuh bayinya hilang. Sampai nyulik. Ya Bu, apa filmnya zaman-zaman film Katemi begitu, ya. Tuh. Nah, makanya wanita itu kodratnya gampang marah. Yang kedua, cemburuan. Itu wanita. Makanya kadang jadi laki serba salah. Lakinya kagak mandi seminggu dikata cebrik. Diomelin lakinya, "Bang, orang mah kayak lakinya sanu, no resik aja resik, no kalau kemana gempi aja gempi, kalau lu ya Allah mukanya relebet kayak lindung. Mana mau buat perengus kayak tabunan buan. Orang mah mandi sono rada rapian dikit. Namanya lakinya mana kupingnya ditompo aja kan kupingnya rada ngiyeng. Dia mandi tengah uang tuh lakinya gubra biasa agak nyampur dia nyampok sampai emeron. Sampai emeron kan yang warna hijau kan memurnya rada banyak. Digebok aja rasanya pakai sabun gitu, gebok sono, gebok kemari, dia pakai odol, kasak. Dia habis mandi dia gebek-gebegan, itu kemeja biasanya nggak pernah dipakai sama lakinya. Biasanya kagak pakai lepis, pakai lepis, disengaja sama lakinya. Bisa dicebrik diomelin aja. Cebrik sampai di fonten sama bidinya. Dia banget dia mandi pakai tanah lepis, pakai kemeja. Apa kata bidinya? Mau kemana itu? Maka jadi laki serba salah kan begitu. Makanya wanita kodrat yang kedua cemburuan. Laki cebrik di fonten, laki keren dikit dicurigain. Tuh waduh. Serba salah kita. Emang kudunya bagaimana jadi laki? Cebrik aja kali. Nah, kodratnya seorang wanita yang ketiga itu nggak bisa dihilangin sampai kapanpun, mata duit. Kenapa wanita kodratnya ada 3? Yang pertama, wanita itu gampang marah. Ketika dia berumah tangga, marahnya bakalan hilang kalau dia sering sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin. Dia sering zikir, dia sering tadarusan, dia sering bersolawat, megang tasbih di rumah, dia sering baca Al-Quran. Insya Allah hatinya bakalan adem. Orang yang sering kena air wudhu dibasuh wajahnya, hatinya bakalan tentrem. Makanya ketika wajah ada kalimat furudul wudhu istitatun al-awalu an-niyatun, yang kedua yaitu membasuh wajah. Ketika wajah kita dibasuh dengan air wudhu, hati kita bakalan adem. Makanya cemburu atau panasnya emosi kita, laki wanita yang gampang marah itu bisa hilang rasa marahnya kalau dia wajahnya sering kena air wudhu. Orang yang senang kering kena air wudhu, insya Allah orang itu sering ibadah. Nggak ada orang wudhu doang sembahyang kagak. Ada di sini wudhu doang sembahyang kagak. Ya ilaha illallah. Ya Bu, ada orang sini yang pura-pura sembahyang? Jarang orangnya, tapi banyak orang yang pura-pura puasa. Gampang orang pura-pura puasa. Karena puasa itu adalah amalan kita dengan Allah yang tahu. Biar kata bini kita satu ranjang, satu kasur juga belum tentu bini kita tahu. Laki kita belum tentu tahu. Bener. Sahur bareng sama bini sama laki kita, sama anak kita. Bener, makan dencis. Biasanya kalau puasa pertama kan kita hari munggah rada enakan. Ada yang motong nila, motong ayam, ada yang beli daging ngongkon hari munggah. Launya rada enak. Sehari, 2 hari, seminggu lamanya ke sono baru ada dencis. Bener. Kalau udah 12 hari, 15 hari, 17 hari, apalagi 20 hari ke sono, udah segen untuk masak. Apa dah Indomie dan rasa soto.
benernya. Tuh. Makanya banyak orang yang pura-pura puasa. Tuh, malamnya mah itu habis sahur sama saudaranya, sama keluarganya, sama suaminya. Pas pagi-pagi dia menuju jam 9, dia nyuci piring. Karena cucian piring itu piring kotor habis dia sahur. Ada 3 pelongkor itu sisa di gerobok. Apaan? Dencis. Orang kalau lagi puasa, mohon maaf, matanya juga rada jeli, hidungnya juga rada tajam. Orang kalau lagi puasa ngetang hari wang-wang, nget yang namanya kecoa aja kayak kormanya. Tuh orang lagi puasa, nget kecoa lagi lewat aja kayak korma. Tuh korma enak amat, korma dipolok tuh. Kalau mah kecoa lagi lewat. Orang lagi puasa, hidungnya gue rada tajam. Pas lagi nyuci piring di dapur, pas banget itu gerobok nablag. Pas masih ada sisa tuh lauk, dencis, 3 pelongkor. Lah kan ada angin-angin nah. Dia ngendus. Ini wanginya sedap amat ini ya. Tuh, sembari nyuci piring bisikan banyak tuh setan. Udah polok. Udah cogro udah. Tuh, ditahan lagi ya, leman berjam 9 ini. Ya ilaha illallah, mana leher seret amat ini ya. Si begini sembari nyuci piring. Tadi implong lagi ya, alam menang gerobak gua terbuka aja. Mana gede-gede buat isel-isel buat itu anuan dia si sayang semalam. Tinggal hatinya ngomong, gue polok kagak, tapi tangannya jalan dewek, nengah dia nyogro dimakan. Ninggangnya lakinya manggil nyaluk. Apa bang? Tuh, dilap-lap. Tuh, lemes aja mata dibikin pucat. Anak baru pulang, mak mana emak? Apa neng? Ini emak lagi cuci piring lah. Mana emak puasa lemes amat ya neng. Yang namanya orang tua kan mencontohkan kepada anak. Anak mah tergantung orang tua. Yang namanya emak, yang namanya sayang sama anak ya begini dah. Lo demak, Romana kalau lemas banget begitu Romana jebolin aja mah enggak lah. Mama lagi masih sehat, masih kuat. Padahal habis molok 3 pelongkor. Tuh makanya jarang orang yang pura-pura sembahyang, tapi masih banyak orang yang pura-pura puasa. Tuh makanya berumah tangga, wanita itu gampang marah, marahnya bisa hilang kalau dia sering sholat yang 5 waktu. Yang kedua, kodratnya wanita cemburuan. Cemburunya berumah tangga seorang wanita itu bakalan hilang kalau seorang wanita itu istrinya rajin ngaji ke majlis taklim. Dibuka dah sama ustazah kita Bulughul Maram tuh fikih tentang wanita, dia ajarin sama ustazah tata cara kita berumah tangga, tata cara kita bersopan santun kepada suami kita. Begini bu, kalau suami kita pulang nyari nafkah kemana-mana, kalau romana suami kita pulang nyari nafkah, kita cium tangannya selepas-lepot, apalagi pipi kita selepas-lepot begitu. Karena mencium pipi seorang suami, bu, mencium pipi seorang suami kita itu pahalanya seperti kita mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad adanya di mana? Di Mekah. Jauh nggak? Jumbleng. Ke sono pakai ongkos nggak? Pakai. Padahal di rumah kita punya Hajar Aswad. Bener ini bu, ini kitab yang ngomong. Mencium pipi seorang suami itu pahalanya seperti kita mencium Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad hitam. Makanya ntar pulang, batu hitam. Sini lu gua cium. Gitu. Gua ilaha illallah ini kadang kagak laki nyari nafkah. Suaminya kadang pas hebat ngucapin assalamualaikum neng, abang mau berangkat dulu. Lam. Apaan lam? Sampai ngajarin. Rupanya bininya sembari ngancam orang 3 hari kagak dikasih uang belanja. Tuh, kebawa-bawa. Padahal mengucapin salam itu kan wajib, bu. Menjawab salam. Padahal lakinya main berangkat. Neng, abang berangkat dulu. Assalamualaikum. Lam. Lagu apa? Nggak boleh, bu, begitu. Seharusnya kita ngucapin juga dengan pase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati bang, hati-hati di jalan. Laki sembari nengok dah, Dedi Dores neng. Begitu. Diiringi dengan doa restu berangkat tuh lakinya ngojek atau bagaimana. Contoh misalkan lakinya ngojek dia berangkat, lakinya nyari nafkah dia ngojek, seharusnya seorang istri ada kerja samanya, jangan cibang nadang doang. Berarti istrinya di rumah ngapain? Ambil air wudhu, ngapain? Sholat sunnatul duha, itu kan doanya cakepnya. Tuh Allahumma duha uka, ya Allah. Apa bahasa kita? Ustaz, saya kagak bisa doanya. Bahasa kita agak mengapa, ya Allah. Laki saya lagi ngojek, ya Allah.
Mudah-mudahan ngojeknya, mudah-mudahan lancar ya Allah, rezekinya baik ya Allah. Mana berat belum banyak pada mau habis, anak pada mau bayaran. Begitu kudunya. Saya kasihan banget pada laki saya. Kalau ngojek kehujanan mana mukanya udah hitam banget. Begitu kudunya. Tuh, berarti seharusnya seorang istri punya kerjasama kepada suami. Suami nyari nafkah, istri di rumah berdoa, mengangkat tangan. Gara-gara ini suaminya ngojek, dia berangkat itu karena diiringi dengan doa restu dari seorang istrinya. Istrinya sholat sunatul duha, dia mendoakan suaminya. Biasanya itu ngojek laki jam 5 pulang, johor pulang. Tuh, bawa duit banyak. Dia ngucapin assalamualaikum, waalaikumsalam, abang tumben-tumben tentang hari abang pulang ini, ya Allah kangen buat kita bang, ya Allah abang udah makan dulu ya masih asam no ya, menggoreng-gorengan dan mengkudu apa bang ya bang ya. Tuh. Lakinya duduk aja di ruang tamu beri napas. Lah bininya udah pede banget. Ya Allah abang kopi pas susu nih bang. Begitu kudunya. Bagaimana bang, ini tumin-tuminan nih abang biasanya mare-mare ngojek jam 5 pulang, ini tumin-tuminan ini johor pulang. Iya neng. Bagaimana neng? Bang ini bagaimana nih pendapatan ngojek hari ini? Alhamdulillah neng. Iya dapat 7 juta neng. Ngojek 7 juta. Gara-gara bininya sholat sunatul duha itunya. Gara-gara bini yang angkat tangan doain lakinya lagi nyari nafkah. Ngojek dapat 7 juta. Bininya melongo. Motor gua mana bang? Gua jual. Ngojek saingan banyak banget. Yang belum gua put, yang belum gojek gua macam-macam. Jaket lah gua manda aja no. Gua dari pagi sampai tengah hari gua kagak naik. Selain naik nenek-nenek nganterin ke galangan sono no. Ini bayar kagak apa kagak tuh. Bu, artinya apa? Ini satu gelintiran cerita. Ketika kita berumah tangga, sebesar sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh suami kita, kita kudu bersyukur. Karena apa sebab? Jangan sampai kita bisa menduduki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah dapat kesempatan buat ngimpleng neraka. Ternyata di neraka lebih banyak wanita. Oh bisa Ustadz? Bisa. Ini ciri-ciri wanita yang penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang semasa hidupnya hunna yakunnal asir. Yang semasa hidupnya kurang bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh suaminya. Dikasih gocap, dia bilang nyukupin apa, dikasih cepet, dia bilang nyukupin apaan, dikasih pego dia ngerendang, bang orang pakai tetangga kita sehari gope. Ini mah pegang nyukupin apa, belum beli beras, belum beli lauk, belum beli gas, belum beli apaan tahu, belum anak jajan, belum anak ke sekolah, mana ban habis ban kayak namanya motor ban habis medung. Pegang nyukupin apa bang, orang mah kerja di proyek, apaan kan colong-colongin. Laki suruh nyolong, nggak boleh. Artinya apa bu? Ketika kita berumah tangga, sedikit atau sebanyak apapun rezeki yang diberikan oleh suami kita, kita kudu bersyukur. Laki kita pulang nyari nafkah dapat duit 50.000 nih neng, alhamdulillah bang, hari ini dapat rezeki 50.000, menurut nyukup ini namanya beli beras 2 liter 3 liter, yarin dah bang, cuman ini kagak ada daging bang ya, cuman dibang goreng daun mengkudu doang ini ya, sama teri ya, yaudah nih kagak bang apa, yang penting kampung gua agak koclak. Begitu, apalagi dikasih duit 1 juta. Makanya kadang saya bingung sama wadon itu semacam kayak satu benda yang sebegitu banyak misterinya. Makanya wadon ketika dia contohnya Neng Wulandari, ketika nanti dia berumah tangga akan diberikan keturunan. Yang nama sebelum diberikan keturunan, dia kan ngerasain yang namanya hamil. Kalau bahasa kitanya bunting. Yang namanya bunting kan kagak urus. Bahasa kalimanya apa? Yang dia pengenin kalau lagi ngidam yang kagak musim. Bener? Bu, orang kalau lagi ngidam yang kagak musim dia pengen. Jam 2:30 malam-malam pengen megang pala. 2:30 agak ngerti pengen megang pala. Pala mobil maksudnya. Nenek pikiran ke sono aja. Bu,
Kalau wadon, kalau yang namanya lagi ngidam, yang namanya muntah agak urus, bener Bu? Ya Bu? Ngiet abang ipar, bener ya? Ngiet tetangga yang mukanya ketekuk aja, ngendus nasi lagi dikipasin, ngiet mertua, ngiet laki, tapi saya nggak pernah denger lakinya pulang, bininya lagi ngidam, nih, neng, gua duit abang nih buat 10 juta, ada nggak ini? Kagak ada. Saya heran yang begitu-begitu. Makanya wadon yang ketiga karakternya itu mata duitan. Makanya wanita itu kudu berhias diri, Bu, kudu berhias diri. Makanya wanita aksesorisnya paling banyak. Makanya kalau lagi lebaran dia paling rongkah, belum di jilbabnya, belum di kalungnya, belum di gelangnya, belum di gamisnya, belum di sendalnya, belum di stokingnya, macam-macam, belum sarung tangannya, belum masker, belum kacamatanya, banyak banget aksesorisnya. Angguran laki tiba kaos-kaosan doang itu juga merek soang. Ya Bu, ya ilaha illallah. Makanya wanita itu mata duitan. Arti kalimat mata duitan, makanya Neng Wulandari kemarin ketika lagi ijab kabul sudah sah, diberikan namanya buku pernikahan. Biasanya laki warnanya merah, kalau wadon buku nikahnya warna hijau. Makanya wadon kalau ngedit matanya, kata orang dulu begitu, tapi seimbang kagak. Ya Bu, artinya begini Bu, berbicara tentang rumah tangga, kembali lagi kita, karena hidup kita kudu berpasang-pasangan. Di akhir zaman ini jangan sampai anak cucu kita sampai salah pergaulan. Udah beberapa tahun yang lalu 2010 ada tuh namanya di Indonesia yang kita kenal yang namanya LGBT. Kenal LGBT-nya? LGBT itu singkatan dari lesbi, gay, biseksual, transgender. Artinya apa? Laki demen sama laki, wadon demen sama wadon. Ini LGBT. Padahal tadi Bu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun." Sudahkah aku ciptakan di muka bumi ini kudu berpasang-pasangan. Kalau wadon dibutakan kita kawin sama wadon, kira-kira enak apa kagaknya? Lah jadi bahan omongan, baut diadu sama baut. Saya nggak pernah dengar dari masih kecil sampai sekarang ayam jago kawin sama ayam jago. Ayam jago aja tahu mana ayam yang wadon, mana ayam yang laki. Itu ayam jago. Makanya ayam jago nggak pernah kawin sama ayam jago. Itu ayam jago yang dagingnya halal. Ada binatang yang dagingnya haram. Anjing sama babi, nih mohon maaf. Bahkan seanjing-anjingnya anjing, dia kagak mau kawin sama anjing laki sama anjing laki, benernya? Ini kadang di Indonesia udah menyebarnya, kalau nya pengen tahu. Laki demen sama laki, wadon demen sama wadon. Ini sekarang hampir udah mau disahin oleh pemerintah. Cuman dia sudah punya yang namanya perkumpulan secara diam-diam. Legalitasnya hampir mau ditandatangani ketika itu ketua LGBT berada namanya di daerah Denpasar, Bali. Jangan sampai itu yang namanya virus LGBT menyebar dibutakan anak-anak cucu-cucu kita. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampainya. Karena pergaulan zaman sekarang itu Masya Allah. Kalau saya masih kecil, masih ingat pulang ngaji, suruh masuk ke kamar sama bapak saya, masuk ke kamar, keluar dari kamar patah kaki lo. Hafalin sono Quran. Hafalin pelajaran buat besok sekolah. Bocah sekarang susah dilarang. Kita kuncin pintu, jangan nonton film. Bagaimana kita mau larang? Karena filmnya udah masuk ke kamar. Karena udah pada megang handphone. Bocah kecil begini udah idem handphone. Nenek-nenek dibutakan saya 85 tahun, lagi recet banget. Ngomong sama cucunya, "Cu, gue lagi beringsang banget ini, apa? Paketan gue habis." Nenek-nenek paketan habis lagi beringsang aja. Tuh. Ya Bu, udah azan. Intinya, saya berpesan kepada Neng Wulandari, ketika nanti sudah menjalani bahtera rumah tangga, jangan sekali-kali mengandalkan suatu emosi. Jangan pernah lepas yang namanya sholat yang 5 waktu. Zikir jangan pernah kita tinggalin. Lisan, bibir, lidah kita kudu sering kita basahkan dengan kalimah-kalimah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikit lagi kita sudah sampai penghujung di bulan Muharram. Karena Muharram ini adalah salah satu bulan di mana Allah
muliakan. Mudah-mudahan ibu-ibu orang kampung Pulau Kendal ini, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususnya untuk Neng Wulandari, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang solihin dan solihat. Dan ketika nanti sudah diberikan anak solihin dan solihat, mudah-mudahan anaknya ketika nanti mudah-mudahan jadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu wa yang hadir di hadapan saya ini, mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah berkahkan kehidupan kita, Allah lancarkan segala usaha kita, dan apa-apa yang kita niatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin doa ya. Hari ini kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan Sohibul Bait, mudah-mudahan esok hari akan menerima tamu, mudah-mudahan biar acara diberikan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ilahil karim tali karim wa ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في كل سنة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله جل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا الرحمن يا رحيم يا ودود يا واسع المغفرة. أغثنا يا الله أغثنا يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وصحة في بدننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا يا الله بسكرة الموت ونجاة من النار وعافنا لسببنا من العذاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek ya. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng. Iya, kayaknya si nyendok dewe kayaknya Indonesia kayak. Nah, udah kurang lebihnya semoga pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.